Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat-sobat siapa? Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah akhirnya tercapai juga apa yang sudah direncanakan, yaitu seperti yang diusulkan oleh teman-teman, menindaklanjuti apa yang pernah kita muat, yaitu video Gang Subur Tinggal Kenangan. Gang Subur Tinggal Kenangan itu rupanya mendapatkan respon yang cukup bagus ya, karena lebih dari 500 orang yang nonton itu saya lihat. Artinya teman-teman kita yang sudah tersebar di sana sini itu rupanya menjadi suatu nostalgia juga untuk bisa melihat kondisi Gang Subur zaman sekarang ya. Karena saya itu juga dadakan sebenarnya ya. Idenya itu waktu saya ketemu Pananda di Gang Subur ya. Dari rumah itu sebenarnya nggak ada ide apa-apa, itu nggak ada gagasan apa-apa. Sampai di sana ngobrol sama Pananda, tiba-tiba terbersit, oh iya bagaimana kalau saya buat suatu tayangan tentang kondisi Gang Subur saat ini. Mungkin teman-teman yang sudah mencar berbeda-beda tempat entah di mana itu bisa melihat lagi. Ini loh tanah tempat kita dulu tumbuh dari anak-anak menjadi remaja, menjadi dewasa, dan akhirnya sekarang tinggal semak belukar ya. Itu satu-satunya yang mungkin masih tinggal ya kayak yang kita kenal ya, mungkin bukan satu-satunya sih, ada beberapa yaitu seperti Pananda ini ya, terus kemudian ada Yayah ya, emaknya Bana ya, terus kemudian juga masih ada Pak Cecet. Jadi saya tergerak untuk kita membuat suatu acara lagi untuk bisa ya katakanlah bernostalgia. Oke, salah satunya di Gang Subur itu kan adalah pemuda dan remaja Islam Masjid Al-Ikhlas. Ya, alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas sampai sekarang masih berdiri kokoh, masih ada kegiatan di sana. Ya, alhamdulillah juga Pak Nanda juga masih aktif di Gang Subur dan anaknya juga aktif di Gang Subur. Termasuk juga ini ada Dava ya, generasi penerus. Baik, sebelum kita bertindak lebih lanjut ngobrol aja ini ya, saya pengen meminta tolong masing-masing ini dong memperkenalkan diri, karena saya khawatirnya banyak generasi muda dari kelas yang udah tersebar ini nggak kenal lagi sama kita ya. Jadi mungkin Wirman, Denny, Dava, Ujang Sungkawan, dan itu banyak yang udah nggak kenal ya. Kita kan kenalnya tentu generasi kita, tapi anak-anaknya kan pasti kemungkinan besar nggak tahu. Baik, saya kira mulai dari Wirman, perkenalan singkat aja. Pak Wirman, silakan. Ya, terima kasih Kak Sani atas kesempatannya. Ini sebenarnya ini ajang silaturahmi yang bagus sekali ya. Acara ini sebenarnya kalau masuk semua ini kita bisa sama-sama silaturahmi ya, karena udah jarang sekali silaturahmi. Ya ini terutama untuk Dava nih, saya juga baru berapa kali ketemu ya. Terakhir saya ikut ya pemakaman itu neneknya Dava ya. Jadi untuk Dava ya saya dulu generasinya Pak Denny nih, Pak Denny sama Pak Cecep itu, bapaknya Dava lah. Itu saya satu generasi di Prisma itu. Jadi sama-sama ya dibina oleh Kak Sani ini. Ya waktu masih kecil, masih namanya KBTI ya. Itu saya dibina oleh Kak Sani ya. Jadi banyak kegiatan waktu itu ya, dari mulai seni sampai ke agama itu. Jadi suasana waktu itu ya luar biasa lah ya, mendidik kami ya sehingga bisa seperti sampai saat ini lah gitu. Saya juga terima kasih kepada Kak Sani yang sudah membina kami ya. Alhamdulillah Kak Sani jadi atas binaan Kak Sani ini ya rekan-rekan kami alhamdulillah bisa mandiri lah ya seperti saat ini. Begitu aja Kak Sani ya perkenalannya. Oke, terima kasih Irman. Mungkin Denny ya, yang satu generasi. Silakan Pak Denny. Kita berpikirnya bahwa ini semua nanti kita ditonton orang banyak sama orang-orang Gang Subur yang
berkesempatan nonton lah. Jadi belum tentu semua kenal kita. Silakan Pak Denny, kenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Denny. Ke rumah saya tuh kebenaran pas belakang Masjid Al-Ikhlas ya. Angkatan saya kasarnya umuran lah, saya, Wirman, Cecep, Udaya, mungkin yang kenal Udaya, apa lagi ya, Rudi Asong ya. Ada beberapa teman kita yang gitu, yang untuk uktinya Linda, apa lagi, Anis, Imas, banyak lah, ada beberapa orang yang kebenaran segenerasi sama saya. Gitu. Ya kalau orang kenal saya mungkin wajar karena saya jarang banyak bergaul sama orang ya. Yang banyak paling yang kenal saya mungkin kayak apa orang anak saya atau anak kayak Pak Amsir ya. Pak Amsir di belakang Masjid Al-Ikhlas yang Subur 1. Sebelah rumahnya almarhum Pak Aceh Hidayat atau Pak orang Aceh Gendut lah gitu lah. Nah, itu rumahnya situ ya. Jadi memang kemudian saya bilang tadi, Wirman, saya segenerasi Wirman, saya dan kawan itu, ya kita memang kasarnya dibina dari semenjak awal ya Pak Sani ya, awalnya kita KBTI ya, kemudian awal KBTI adalah saya ketua KBTI pertamanya gitu. Dan selanjutnya ya menjadi ketua Prisma, dan sekarang alhamdulillah diamanatkan sebagai ketua Yayasan Al-Ikhlas Prisma. Demikian begitu saudara. Baik, terima kasih Pak Denny. Saya lihat juga di sini ada Linda ya. Linda, silakan juga memperkenalkan diri karena Linda juga kan dulu aktif di Masjid Al-Ikhlas. Silakan Linda. Nggak usah Kak Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, perkenalan apa ya? Ngomong apa nih Kak Sani? Udah lama nggak dia subur. Perkenalkan diri aja, kan nanti kita ditonton orang banyak biar, wah ini Linda gitu. Buat Dava, perkenalkan nama saya Linda. Saya adiknya tadi Pak Wirman. Apalagi ya? Oh iya, tinggalnya sekarang di daerah Jonggol. Dulu itu di Gang Subur, saya tinggalnya di sebelah Tepait kalau yang ngetop. Tapi mungkin Dava nggak tahu kali ya. Tepait tahu nggak sih? Nggak ada. Tahu. Kok Atung dulu ya? Tahu Dava? Nggak tahu ya Dava ya? Tahu kayak yang dekat Gang Subur 4 bukan sih? Iya, betul. Ah ya tahu. Iya tahu. Iya. Ya tepatnya di sebelah itu gitu. Terus di apa lagi? Iya. Itu ketua RW-nya masih ada. Ketua RW-nya Bapak. Suara kecil ini. Hah? Suara kecil, cacarnya ketemu ini. HP-nya HP murah sih ini, larang mulu gambarnya. Banyak gusuran kok bisa HP murah, gimana sih? Hah? Pananda gede, suara gede. Oh, pakai toa. Pananda biasanya pakai toa, bobo toa masjid. Pinjam tuh masjid. Tahu apa ini larang mulu, tadi bagus. Oke, berikutnya barangkali ya ada Sari, barangkali Sari pengen kenalin diri juga. Harinya tidur. Danedi. Danedi. Nih, bentar. Mau di itu Silaturahmi. Iya. Halo, assalamualaikum. Ada apa nih, Pon? Perkenalan Oh, perkenalan. Ya. Perkenalan sama siapa ini? sama Dava nih kan. Oh, Mbak Dapa. Oh, ketua Prisma yang baru ya. Si Dapa ya. Mungkin juga baru kenal ya. Iya baru. Ini udah. Nggak ada jarang ngomong. Ya. Dapa, nama saya ini Wisnedi. Itu generasi kayak Kasani itu sama gitu generasinya. Kasani, Kujang itu sama. Kananda tuh sama juga. Kalau Denny itu enggak, di bawah saya itu Denny itu. Kalau Denny itu sama Wirman. Ya. Kalau saya ini sama Nanda sama Sani sama. Saya ini kakaknya Wirmansah dan kakak Linda. Nah, udah tahu belum? Udah Pak, udah tahu. Dulu saya juga warga Pak RT.
PRT itu dulu jadi ketua RT tuh Pananda tuh, ketua RT. Sekarang jadi sekarang jadi RW. Dan saya juga pernah jadi bendahara masjid, pernah bendahara masjid ahli kelas. Pernah saya jadi bendaharanya, bendahara waktu pembangunan masjid itu, ya alhamdulillah sih saya dipegang amanah untuk memegang itu pembangunan bendaharanya. Ya, itu pernah juga saya jatuh dari masjid tuh, pernah pengalaman tuh jatuh dari masjid, tangan saya belah sempat di apa masuk rumah sakit itu, dijahit itu tangan saya itu. Ya, kayaknya itu aja ya, terima kasih ya. Ya, itu perkenalannya. Pananda, Tambah maju dan maju terus, sukses selalu. amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pananda kenapa kupingnya doang yang dimunculin? Sini ada gambar hilang. Ini Pananda. Kita udah tua tapi jangan kelihatan tua amat kali. Enggak gambarnya doang ada. yang Nanti dilihat. dulu gambarnya ini. Kebanyakan apa tuh ini? Ayo kenalin dulu Pananda. Pananda sih udah terkenal kali ya, karena yang pertama itu saya semuanya Pananda isinya tuh. Yang Gang Subur tinggal kenangan. Ayo Pananda kenalin diri dulu. Ya. Gambar kecil, suara kecil. Saya timnya kecil nih tuh, yang lain gambarnya tuh. Ampun deh. Malam sampai Cina. Ini kenal apa nih? Kenalin Pananda tuh siapa? Udah tahu lah, kalau saya ada apa semua udah tahu. Oke deh lanjut Pak Ujang, silakan Pak Ujang. Sempat nggak Pak Ujang? Ya? Pak Ujang mungkin lagi di jalan ya. Baik, sekarang kita langsung ke Dava deh. Dava silakan memperkenalkan diri selaku Ketua Prisma, lalu kemudian tolong dijelaskan. Nah, sekarang programnya apa aja ya, Dava? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Dava, anaknya Pak Cecep. Tetangganya Om Den. Rumahnya tuh di situ tuh. Nah, ada suara ini gede nih udah. Saya dulu ngikut Prisma itu awalnya dari mulai saya kelas SMP. Diajak zamannya Kamul dulu sama Kak Iqbal, terus akhirnya Kamul sama Kak Iqbal keluar, belum ada ketuanya, akhirnya saya dipercayai jadi ketua Prisma gitu. Sampai sekarang. Sejak tahun berapa itu? Saya SMP tahun 2000 berapa ya? 16-17 iya, 2016-17. Ya, udah cukup lama ya, udah ada 5 tahunannya. Iya, lumayan. Itu aktivitasnya apa aja ya sekarang? Karena kita kan nggak ketahui di Gang Subur itu boleh dibilang udah nggak ada orang. Iya, biasanya kalau kita biasa dari awal tahun tuh udah menyiapkan kayak maulid itu Isra Miraj kayak gitu-gitu. Nanti paling kita padatnya sih di bulan puasa. Bulan puasa tuh bisa ngadain beberapa acara lah dalam sebulan itu. Tapi masih ada jamaah ya? Masih jamaah dari Roxy biasanya masih kok. Dari Roxy Mas. Iya. Kalau subuh banyak orang nggak? Subuh biasanya sih cuma satu saf doang. Wajar sih ya, karena kita kan di ahli kelas itu pendatang semua, boleh dibilang. Ya, transit, jamaah transit. Ya. Sedangkan orang kita udah boleh dibilang nggak ada ya. Iya. Apalagi Pananda itu di Roblong dia kalau subuh kan. Ini kan baru ke Gang Subur dia. Wah, sebentar sini rumah doang Roblong. Ya tapi subuh di mana? Pananda? Ya? Subuh di Gang Subur. Di sini lah Gang Subur. Nah, itu kan pulang-pulang. Hah? Lo pulang-pulang ke Roblong? Enggak, soalnya paling kan pagi. Kalau pagi sebentar lihat cucu balik sini. Jadi nggak tidur di sana? Enggak lah terus sini. Betah ya sendirian ya? Ya, kan masih ada teman-teman.
Gak ada yang nungguin bahkan yang pakai pocong tuh ada nungguin. Iya, baru Anda mau bilang di kebun kosong oleh pasti ini ditemenin sama kuntilanak di situ ya. Ya, masih enak sini lah, masih ada teman-teman datang. Oke, Dava, ke depannya ini kira-kira kita punya rencana apa nih? Karena kita boleh dibilang gara-gara Gang Sobor tadi orang udah pada mencar sana kemari, sulit sekali untuk mempersatukan. Tapi sekarang ini kan kita alhamdulillah ada internet nih, Dava. Iya. Internet sehingga kita bisa komunikasi antara lain seperti ini. Dan mungkin Iya, Dava benar. juga bisa melihat di channel si Abah itu kan saya banyak ada kegiatan-kegiatan ya. Ya. Terus kemudian saya pikir Dava dan teman-teman itu kan generasi, boleh dibilang generasi ini ya, internet, pastinya udah tahu. Bisa nggak bikin kegiatan yang sifatnya apa ya bisa ya sifatnya digital gitu, yang kemudian bisa di-share ke teman-teman, dan mungkin juga kalau perlu Dava bikin suatu akun tersendiri, akun Aliklas yang nanti diisi oleh siapa aja yang ada di mana aja sebagai keterusan dari aktivitas kita. Misalnya Wirman ada kegiatan di tempatnya sebagai warga Gang Subur, begitu juga saya di sini, begitu juga Pak Ujang, begitu juga dengan Pak Denny, sehingga kita yang udah punya akun Facebooknya itu Gang Subur tinggal kenangan, dalam kenangan, ya mungkin juga kita bisa punya medsos seperti YouTube yang juga bisa ada gambar-gambarnya, ada videonya, bukan hanya ini. Gimana tuh kira-kira? Ada nggak? Kenapa tuh ngomong sama Nana bikin? Ya kalau itu sih, kalau kedepannya sih saya belum ada kepikiran. Tapi kalau misalnya kegiatan itu kayak biasa aja, kayak pesantren. Soalnya banyak sebelumnya tuh selalu banyak ditanyain kalau pesantren santunan sama peserta biasanya kapan lagi ngadain gitu. Tapi kalau misalnya kayak internet sih belum ada kepikiran sih tuh. Tapi boleh juga tuh kayaknya. Iya. Maksudnya biar di-share, biar orang tahu ya. Iya. Itu pesantren itu kan diadain di masjid ya. Iya. Nah iya. Jadi kalau punya, katakanlah gini Dava, kita punya akun Facebook yaitu Gang Subur dan Penangan, di mana saya sendiri sering ngisi, teman-teman lain juga suka ngisi. Nah, maksud saya kita di samping yang sifatnya tidak bergerak ya seperti itu ya, statik kan kalau Facebook, tapi kan bisa diisi dengan media sosial lain seperti YouTube, Facebook juga bisa sebenarnya kalau kita ngirim banyak kegiatan-kegiatannya Aliklas gitu lah. Jadi maksudnya biar kita ada silaturahmi juga, kita ada kreativitas dapat. Saya yakin teman-teman kamu yang sangatan kamu ini generasi digital ini semuanya harusnya jangan sampai kalah sama aki-aki ini. Ya, saya aja terpikir terus untuk tiap hari upload video. Masa yang muda nggak bisa gitu? Seharusnya bisa seperti itu. Ya gimana Pak Nana? Ya. Ada pendapat? Ya nanti Dava bisa itu lah, bisa ngomong sama Nana itu bikin apa dia bisa kok. Malah ada ada muda macam mana minta dibikinin apa gitu sama dia. Nanti Dava baiknya ngomong sama Nana, diskusi aja sama Nana mau bikin apa gitu. Ya, saya pikir seperti itu. Iya. Iya, nanti paling diomongin lagi sih. Ada aktivitas yang kita bisa tahu melalui akun-akun media sosial. Pak Denny, dari segi yayasannya, Pak Denny ada nggak? Apa masih sibuk? Maaf, saya mau ngomong. Ya, silakan. Saya mau kemarin kan Pak Indra Samsi kan dia jadi khutbah di Aliklas. Dia kan nanya gimana masalah masjid. Saya bilang masalah masjid sebentarnya belum ada kabar lagi karena orang itu satu udah pindah gitu. Terus yang beli, ntar dulu, pesan sponsor dulu. Pesan sponsor dulu. Ada endorsement tuh. Jadi intinya ya Dava ya, mungkin saya pikir di sana yang masih aktif siapa aja sih selain Dava, Nana, siapa lagi? Kita biasanya sih cuma 6 orang. Berapa orang? 6. Lumayan, saya sendirian kok. Iya.
5 orang. Iya kalau misalnya bener sih kalau kayak bikin akun YouTube gitu. Karena kita sering apa ya ibaratnya bahasa kasar kita sering nongkrong bareng gitu. Kadang-kadang touring keluar kota gitu. Biar ada momen aja ya. Iya, iya. Cari inspirasi ya Pak ya. Iya. Ya. Boleh nggak Pak pergi terus kita kunjungan ke masjid-masjid lain gimana perkembangannya gimana gitu. Terus disesuaikan dengan masjid apa ada perubahan apa yang harus seperti itu. Jangan mainnya langsung aja. Pak Nanda, terusin tadi apa mau ngomong apa? Ini masalah ini kan kemarin kan Pak Indra Samsu kan saya tanya. Saya bilang saat ini dia nanya sama saya saatnya masjid ya kita masih nunggu. Itu gimana kalau dibongkar ya kita nanti bicara lagi lah karena kan pada dasarnya nggak mungkin nggak dibongkar gitu. Nanti kan orangnya pada nggak ada loh kan yang yayasan itu kan ini kan yayasan Aikas ada sini. Ya mau orang di mana kalau masjid ada ya tetap masih bisa dong. Oh nggak bisa itu kan masih yayasan Aikas bukannya masjid itu. Kok saya kurang nangkep ya? Yang mau dibongkar apaan? Enggak misalnya gitu misalnya ini kan kalau emang ini nggak dipindahin, berarti kan kita tetap situ kan. Terus andai kata emang ini di masjid itu nggak ada orangnya gitu kan. Terus masjid bisa dibongkar misalnya, ya nggak ada. Misalnya di masjid dibongkar terus di pihak mana kita, misalnya masjid ada gitu, terus orangnya pada nggak ada gimana? Nah kan namanya yayasan orangnya di mana pun nggak masalah, yang penting ada yayasan Al-Ikhlas bang itu. Foto nggak bisa, bahkan Aisyah malah lain masjid begitu ngomongnya. Aisyah lain dengan masjid maksudnya apa itu? Yayasan dengan Aisyah masjid lain. Kok lain sih? Iya, cuma nggak bisa dilibatkan tuh pemuda yayasan Aisyah sama masjid. Saya bilang yang setahu saya kalau namanya masjid itu kalau emang itu ada yayasannya, itu orang dimanapun tetap kuat gitu. Jadi yang harus itu maksudnya najir yang ada situ najir standby situ najir kan masjid itu. Makanya masalah ini kita kapan kita bisa kumpul bicarain lagi masalah ini jangan sampai simpang siur. Sama berjuang artinya tanggapannya dan lagi ntar masalah ini. Ya saya kira yayasan itu kan fungsinya sekarang ini menaungi aktivitas Al-Ikhlas termasuk di dalamnya aktivitas peribadatan. Termasuk juga di dalamnya ada berupa fasilitas gedung masjidnya. Jadi nggak bisa dipisah. Adanya yayasan kan karena adanya Al-Ikhlas. Nggak mungkin yayasan tiba-tiba ada kemudian tanpa ada Al-Ikhlas duluan yang menjadi ini. Oke, saya pikir itu bisa diomongin lagi nanti ya. Kita perlu ada rapat. Saya kaget dia bisa ngomong itu, kok bisa ngomong itu dia gitu. Itu enggak. Saya nggak setuju, nggak sependapat. Yang jelas adanya yayasan Al-Ikhlas justru tujuannya adalah untuk supaya mengembangkan aktivitas Masjid Al-Ikhlas, bukannya terpisah. Saya pikir ya Wirman sependapat kan dengan saya. Adanya yayasan itu kan untuk mengembangkan aktivitas Al-Ikhlas, bukan terpisah. Ya nggak Man? Ini Wirman tahu dulu nih, kabarin mana nih? Ya kan saya kira begitu ya. Adanya yayasan itu adalah untuk mengembangkan aktivitas Masjid Al-Ikhlas termasuk melindungi fasilitas Masjid Al-Ikhlas. Dan ini yayasan juga dapat sebagai generasi terus dan teman-temannya ya. Tolong mulai dipelajari juga bagaimana aktivitas ke depannya termasuk juga tolong mulai dipikirkan nanti andai kata kita sudah melakukan reslah dengan developer kan rencananya masjid itu kita usahakan untuk dipindah ke Gang Subur 4 atau Gang Subur 2 gitu ya. Artinya ada masjid baru yang mungkin letaknya agak dipindahkan, direlokasi gitu. Nah itu dari sekarang mulai dipikirkan kira-kira nanti ke depannya seperti apa. Karena yang saya khawatir kalau generasi saya, generasi Pananda ini kan udah di atas 60 ini ya. Ya di bawahnya ada generasi bapak kamu yang juga udah di atas 55 ya. Atau 50-an, enggak deh, di bawah 50 deh. Wirman, Cecep, Denny itu mungkin sekitar 50 atau 48. Kan segera akan ini juga. Nah, di bawahnya adalah generasi kamu, pastinya harus sudah mulai mempelajari. Kita mungkin singkat aja ya, kita bisa teruskan lagi untuk yang berikutnya lagi. Karena saya maunya
ini akan ada serial-serial ya, kegiatan yang akan saya undang juga yang lain lagi ya, supaya kita supaya teman-teman yang udah mencari itu bisa senantiasa dapat data update tentang perkembangan Gang Subur. Baik, saya kira kesimpulannya ya Dava ya, kita ini generasi yang apa namanya seperti Pak Nanda, Pak Nedi, saya itu berpesan supaya lebih merapat ke generasinya Pak Wirman, Pak Denny dan supaya bisa informasinya itu lengkap ya, karena saya nggak tahu kapan ini mesti tidak akan bisa terrealisasi itu ininya ruslahnya ya. Saya sering ngomong sama Pak Nanda sama teman-teman yang lain, bagaimana andai kata ruslah itu terjadinya justru ketika kami ini udah nggak ada ya, misalnya Pak saya udah nggak ada, Pak Nanda udah nggak ada, sementara masjid masih belum beres juga gitu kan otomatis nanti juga akan diambil alih oleh generasinya Pak Denny, Pak Wirman, Cecep gitu. Nah oleh karena itulah maka generasinya kamu tolong juga tidak hanya melakukan aktivitas sehari-hari keremajaan, tapi juga mulai berpikir karena di Masjid Al-Ikhlas ini selain ada aktivitas masjid juga ada yayasan. Ya, berarti yayasan itu kita inginkan berkembang seperti apa. Ya, jadi Dava dan saya kira anaknya Pak Denny juga kan yang paling tua itu lelaki ya. Nah, itu juga mulai dirangkul ya anaknya Pak Denny, anaknya Pak Nanda kan udah aktif Nana. Nah, jadi kita mulai merapatkan barisan supaya andai kata ini kita nggak berharap yang tidak, andai kata itu terjadinya justru ketika di masa Pak Nanda, saya, Pak Cek atau apa yang seumuran ini udah kelewat tua lah, di atas 60 juga jangan-jangan walaupun masih hidup juga udah pikun. Nanda aja di kamera dideketin kupingnya kan, berarti kan udah mulai juga tuh kan. Nah, dia udah mulai nggak denger dia kan. Takutnya ke depannya udah ngaco. Udah putih. Oh, rambut juga udah mulai putih. Secara fisik kita udah mulai turun lah. Walaupun mungkin umur panjang tapi kan ya semuanya pasti mengalami penurunan ya. Jadi saya berharap ya generasinya Pak Wirman, generasinya TNI dan Cecep mulai memantau perkembangan, ikut juga memantau sehingga jangan sampai lolos ya. Nah, termasuk juga mengaktifkan generasinya Dava gitu. Supaya kita estafetnya itu lancar ya. Estafetnya lancar. Jangan sampai ada gap. Jangan sampai ada gap satu generasi hilang lalu kemudian yang generasi berikutnya terbata-bata, gagap nggak tahu masalah. Itu jangan sampai terjadi itu. Yang saya khawatir nanti kalau semuanya itu nggak jadi, akhirnya Masjid Al-Ikhlas jadi nggak bertuan, akhirnya diambil sama pemerintah, akhirnya kemudian jadi nggak ketahuan lagi siapa yang harus bertanggung jawab. Ya gitu kan Pak Nanda ya. Jadi memang sengaja saya buat seperti ini supaya kita bersilaturahmi, saling mengenal, kemudian saling berkomunikasi, kemudian juga saling saling menukar informasi. Saya kira gitu aja ya kesempatan yang bisa kita lanjut pada hari ini ya, karena saya lihat juga your internet connection is unstable. Jadi saya khawatir mati lagi nih. Mungkin tempat saya lagi jaringannya lagi nggak benar nih. Ya lagi entah diambil jaringan teroris atau jaringan narkoba, saya nggak tahu. Apa jaringan net buat ikan kali ya. Gitu. Jadi mohon maaf kita mungkin saat ini belum bisa ngomong terlalu detail, tapi insya Allah Dava udah tahu maksudnya ya. Dan semua teman-teman udah tahu maksudnya ya, mudah-mudahan kita bisa teruskan pada kesempatan yang lain. Saya kira demikian ya yang bisa kita simpulkan ya. Oke ya, terima kasih Pak Wirman, Linda, Nanda, Denny, Ujang Sokawa dan Dava ya. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.